Cara orang dulu membangun rumah tanpa arsitek dan beton. Rumah-rumah leluhur dibangun tanpa arsitek, tapi tak terkalahkan oleh zaman. Entah kenapa segala sesuatu yang bernuansa zaman dulu di Indonesia khususnya justru ditinggalkan oleh warganya. Ya, kita, tapi justru menjadi objek yang menarik oleh para ahli dari luar negeri. Rumah-rumah tua di desa adat Wairebo di Flores yang berdiri gagah di tengah kabut, atau rumah gadang Minangkabau yang masih kokoh meski dibangun tanpa beton. Belum ada lulusan teknik sipil, belum ada arsitek bergelar internasional, bahkan belum dikenal semen atau pondasi cor. Tapi rumah-rumah itu tetap berdiri sekian tahun lamanya. Lalu, bagaimana sih orang-orang zaman dulu itu membangun rumah walaupun tanpa arsitek dan beton? Apa rahasianya? Lantas, apa sih bedanya dengan rumah-rumah zaman sekarang? Guys, di sini aku pengen ngobrolin tentang rumah ya, bukan tentang bangunan-bangunan yang lainnya. Subscribe dulu yuk, dan kita lanjutkan. Saat ilmu dan alam menjadi arsitek sejati. Di era modern, membangun rumah melibatkan tim desain, gambar 3D, material mahal, dan tentu saja beton bertonton. Tapi ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita membangun rumah dari bahan alam seperti kayu, bambu, ijuk, tanah, dan batu. Tidak ada peta denah, tidak ada kalkulasi beton bertulang, tapi semua itu berdiri tegak, tahan gempa, dan menyatu dengan alam. Rumah adat dirancang berdasarkan alam dan kosmos. Di berbagai penjuru Nusantara, rumah tradisional tidak pernah dibangun sembarangan. Ada ilmu tersendiri yang sering disebut sebagai arsitektur vernakular, yaitu bentuk arsitektur yang berkembang secara turun-temurun berdasarkan kebutuhan, iklim, dan kepercayaan lokal. Contohnya, rumah adat Tongkonan di Toraja dibangun menghadap utara karena dianggap sebagai arah nenek moyang. Kemudian ada rumah joglo di Jawa Tengah yang punya struktur atap menjulang ke atas sebagai simbol spiritualitas. Dan rumah Banjar di Kalimantan Selatan ditata berundak sesuai status sosial dan adat masyarakat. Semua itu dihitung tanpa software, namun tetap penuh makna dan keseimbangan. Material lokal yang diperlakukan dengan hormat. Orang dulu sepertinya tidak mengenal toko bangunan ya, tapi mereka itu tahu betul mana kayu yang tahan dan anti rayap, kapan waktu terbaik untuk menebang pohon, dan bagaimana sih mengawetkannya secara alami. Kayu ulin di Kalimantan dikenal sangat keras dan tahan air. Ini bisa digunakan tanpa paku. Kemudian bambu di daerah Sunda digunakan dengan teknik ikat simpul, bukanlah menggunakan semen. Dan tanah liat di Nusa Tenggara digunakan untuk membuat bata lempung dan rumah tahan panas. Yang menarik adalah proses ini dilakukan secara bersama-sama, tidak individualis. Masyarakat ikut membangun rumah satu sama lain dalam semangat gotong royong. Gotong royong ya. Kapan terakhir kamu merasakannya? Sistem bangunan anti gempa. Kamu sudah tahu belum bahwa selama ini ternyata kakek buyut kita itu sudah termasuk golongan para ahli. Banyak rumah adat di Indonesia itu tahan gempa. Rumah gadang di Sumatera Barat dibangun dengan sistem fleksibel join antara tiang dan lantai. Ketika gempa terjadi, rumah bisa bergoyang tanpa rubuh. Rumah panggung di Sulawesi dan Kalimantan dirancang agar tiangnya bisa meredam getaran dari tanah. Serta rumah tradisional suku Sasak di Lombok memiliki atap rendah dan struktur ringan yang justru menyelamatkan mereka dari gempa Lombok tahun 2018. Dan itu terjadi secara alami. Semua ini membuktikan bahwa ilmu lokal itu tidak kalah canggih dengan ilmu atau teknik modern seperti sekarang, asalkan kita mau belajar dan menghargainya. Mungkin ya, karena ilmu-ilmu sekarang itu juga memang dari orang-orang terdahulu kan, yang memang tidak diberikan label, tidak terpublish, dan segala macam, sehingga tidak menjadi tren antara kemajuan dan pelupaan. Sayangnya, semakin banyak rumah adat yang ditinggalkan atau digantikan oleh rumah beton yang mungkin tanpa karakter.
Generasi muda tak lagi mengenal teknik tenun bambu, tidak tahu jenis-jenis kayu lokal, dan bahkan menganggap rumah tradisional sebagai rumah kuno. Padahal kekuasaan lingkungan, cuaca ekstrim, dan krisis iklim justru menunjukkan bahwa kadang rumah modern itu terlalu kaku, terlalu panas, dan tidak ramah lingkungan. Menariknya, saat dunia mulai melihat ke belakang, di luar negeri, arsitek mulai melirik kembali ke prinsip arsitektur alami dan sustainable design. Di Jepang, teknik tradisional Minka digunakan kembali di Eropa. Rumah-rumah ramah lingkungan mulai mengadopsi dinding tanah dan kayu alami. Bahkan, UNESCO telah menetapkan rumah-rumah adat seperti di Wairebo, Nias, dan Toraja sebagai warisan dunia. Kita justru melupakannya. Belajar dari masa lalu untuk masa depan. Ya, ini salah satu manfaat kalau kita belajar tentang sejarah ya. Seperti di awal video tadi, orang dulu membangun rumah itu tanpa arsitek, tanpa beton, tanpa kalkulasi digital, namun tetap dengan ilmu, rasa, dan keterhubungan dengan alam. Mereka semua itu memahami angin, arah matahari, aliran air, bahkan getaran tanah. Guys, bagiku rumah itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan jiwa. Mungkin rumah masa depan itu bukanlah rumah dengan beton bertingkat dan AC yang banyak ya, akan tetapi kembali kepada rumah yang mendengarkan alam, seperti yang dilakukan kakek buyut kita zaman dulu. Bagaimana menurut kamu? Apakah kita perlu mempelajari seperti apa dan bagaimana cara mereka atau kakek buyut kita dalam membangun rumah? Atau cukup dengan beton dan baja saja? Subscribe, kita lanjut di kolom komentar.